Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani Merajuk Ilmu dan Peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita di kesempatan pagi menjelang siang di hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali berjumpa di program Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk episode ke-16 untuk kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita di hari ini, yakni Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan membahas sebuah tema lebih kurang 1 jam ke depan, yaitu skala prioritas. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan berbincang bersama guru kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak manfaat dari perbincangan kita ini. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum, Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz, sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke sini. Insya Nah, Ustaz, kita berbicara tentang skala prioritas. Kita tahu bahwa agama Islam itu adalah agama prioritas, Ustaz. Dari pernyataan Allah sendiri dalam Al-Quran bahwa inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang paling benar. Artinya, paling itu diprioritaskan, Ustaz. Diutamakan. Nah, yang ingin kita tahu prioritas-prioritas seperti apa yang diatur dalam agama kita, Ustaz. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, saudara-saudari dimanapun berada, khusus saudara saya Ustaz dan tim KMTV, Ustaz Adnan dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat indah ini kita bisa duduk dalam majelis yang insyaallah ta'ala dikemas dalam sebuah acara podcast Pondasi Dakwah Islam yang mudah-mudahan menghadirkan manfaat untuk kita semuanya di dalam menjalankan kehidupan kita, tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan hari-hari yang kita lewati, kemudian sisa usia yang Allah berikan kepada kita, menjadi hari-hari yang sangat baik dan memiliki serta menghasilkan amal-amal yang berkualitas. Dengan ilmu, insya Allah segala niat dan usaha kita akan terarah dan akan menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena betapa banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memotivasi kita untuk belajar dan beramal dengan ilmu itu sendiri. Naam, seperti yang ditanyakan bahwa Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah agama yang mementingkan skala prioritas itu. Karena dalam banyak ayat Allah juga katakan bahwa di dalam surah Al-Mulk misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah jadikan hidup dan mati ini adalah untuk menguji kita semuanya. Siapa di antara kita yang terbaik amal. Kalau kita faham bahwa yang diminta Allah ternyata amal yang terbaik, maka dia akan berusaha menjadi orang yang memprioritaskan dengan skala yang utama. Dalam ibadah misalnya, dia harus berusaha untuk menjadi ibadah yang terbaik. Nah, para ulama telah menjelaskan bagaimana ibadah yang terbaik itu yang memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua kita mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat misalnya, dia harus berusaha khusyuk di dalam salatnya. Nah, ketika dia melaksanakan ibadah puasa kepada Allah, maka dia harus berusaha menjaga agar puasanya tidak batal dan pahala-pahala yang Allah sediakan itu tidak berkurang. Dengan menjaga pandangan, dengan menjaga lisan, dengan menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara-perkara yang
mengurangi ibadah pahala puasa tersebut. Dari sisi ilmu misalnya, maka prioritas kita apa? Prioritas kita adalah harus mencari ilmu yang paling pertama kali yang harus kita jadikan pelajaran untuk kita perhatikan. Seperti mana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal ke kota Yaman. Di saat itu Nabi SAW berpesan, maka hendaklah yang pertama kali wahai Mu'adz, yang engkau dakwahkan kepada mereka apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Dan ini adalah hal yang patut untuk kita jadikan skala prioritas dalam ilmu apa yang harus kita pelajari. Untuk anak kita, ilmu apa yang harus pertama diajarkan? Skala prioritasnya adalah tauhid. Kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada iman kepada Allah, dan kenalkan mereka kepada syariat yang mulia ini. Ini skala prioritas kita. Jangan sampai ilmu-ilmu sangat banyak hari ini memang terkadang karena orang tua kurang sabar di dalam proses, maka mendahulukan yang lain yang itu penting tapi belum sepenting apa yang didakwakan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz. Belum termasuk skala prioritas. Belum termasuk skala prioritas. Nanti seperti ilmu-ilmu komputer misalnya. Saya tidak merendahkan ilmu itu, tapi ada bab tertentu yang mesti kita dahulukan. Itulah Islam yang mengajarkan skala prioritas kepada kita. Kemudian di dalam misalnya urusan keluarga. Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Ya, yang terbaik di antara kalian kata Rasulullah siapa? Yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling terbaik kepada keluargaku. Kalaulah Rasulullah mengajarkan ini kepada kita, maka skala prioritas kita apa? Keluarga kita. Kita perhatikan, kita didik, kita ajarkan, kita bimbing. Jangan habiskan waktu kita untuk sesuatu yang ada di luar rumah sana. Tapi kembali ke rumah, skala prioritas untuk membina mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di awal-awal dakwah Nabi kita alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga dan kerabat yang paling terdekat. Skala prioritas dalam berdakwah, skala prioritas di dalam menyampaikan iman, mendidik mereka, mendidik masyarakat adalah keluarga kita. Maka beginilah Islam mengajarkan bahwa di dalam Islam sangat banyak yang harus kita prioritaskan. Ini di antara yang sudah sampaikan tadi dari sisi ilmu, maka tauhid yang paling diutamakan. Dari sisi keluarga, maka keluarga yang harus menjadi utama. Dan di dalam kehidupan kita menjalankan kehidupan dunia ini. Subhanallah. Kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, sungguh sangat banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita agar kita prioritaskan. Jika ada yang bertanya hari ini, Ustadz, mana yang kita dahulukan, dunia atau akhirat? Hari ini kita di dunia ini. Ini sering kata seimbang ini. Kata seimbang ini. Mana? Dunia atau akhirat gitu kan? Subhanallah. Seorang mukmin yang sejati, kalau dia membuka kitab suci, maka dia akan dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan skala prioritas untuk dirinya dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah apa yang Allah berikan kepada kamu dari dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Allah menyuruh kita untuk mencari akhirat dulu. Dan bahasa Allah untuk dunia, jangan lupakan dunia. Ini bukankah skala prioritas yang mesti kita perhatikan? Jadi kalau ada yang bertanya seperti tadi, mana yang kita dahulukan? Antara dunia dan akhirat, Allah telah mengajarkan itu kepada kita. Maka seorang muslim, apapun aktivitas dia, maka tidak terlepas dari ikatan akhirat. Seorang orang tua yang bekerja mencari nafkah, maka kejarlah nafkah yang halal, karena kehalalan rezeki itu akan berujung kepada kehidupan setelah kematian. Misalnya sebagai seorang abdi negara, di dalam pekerjaannya,
maka dia tidak boleh melupakan ibadah-ibadah salat. Tidak boleh sibuk oleh pekerjaan sehingga meninggalkan, melalaikan ibadah-ibadah wajib. Tidak boleh. Karena yang disuruh Allah adalah skala prioritasnya mencari akhirat dulu. Dan karena kamu di dunia hari ini, karena kamu tinggal di dunia, jangan lupakan dunia. Makanya sering kita dengar bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah. Bahwa dunia adalah jembatan, ya, sebagai ladang untuk menuju akhirat. Kampung akhirat kita. Dan memang kita tidak boleh meninggalkan dunia. Karena kita hidup hari ini di dunia. Bagaimanapun, ikhtiar harus kita lakukan. Usaha harus kita buat. Sebagai seorang mukmin, yakin kepada Allah bahwa Allah akan menjamin rezeki setiap orang yang ada di muka bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu sudah pasti. Tapi bagaimana usaha yang kita kerjakan ini, andai pun kita seorang pedagang misalnya, maka dalam usaha dagang kita jangan sampai membuat kita lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pelajar, ya, sebagai seorang mahasiswa, apalagi tidak boleh lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang menuntut ilmu, sedang belajar agama, tidak boleh kita lalaikan ibadah salat kita. Dan apapun posisi kita dan siapapun kita, jangan sampai kita melalaikan urusan akhirat kita. Urusan yang kekal abadi, yang kehidupan di sana itu lebih panjang daripada kehidupan dunia ini. Nah, berarti semua yang ada dalam agama kita sudah ada aturannya menilik kepada skala prioritas dari setiap bagian-bagian kehidupan, Ustaz, ya. Boleh dikatakan juga kalau di pertanyaan tadi bagaimana mana yang lebih didahulukan, akhirat atau dunia? Nah, otomatis Allah sudah menjawabnya dengan memprioritaskan akhirat kita. Dengan tidak melupakan bagian kita di dunia. Atau boleh dikatakan juga mengaitkan semua kegiatan dunia kita dengan akhirat, Ustaz, ya. Ini ada yang kebingungan, Ustaz, generasi kita saat ini. Mungkin dengan skala prioritas juga, Ustaz. Sebagai seorang muslim yang sudah barangkali sudah mempunyai tanggung jawab, katakanlah dalam sebuah keluarga, Ustaz, menjadi seorang anak yang harus bertanggung jawab juga kepada orang tua. Bingung dengan seorang suami yang akan juga bertanggung jawab kepada keluarganya, Ustaz, anak dan istrinya. Ini skala prioritasnya seperti apa, Ustaz, dalam Islam? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum seseorang yang sudah menikah, gitu ya, seorang laki-laki khususnya yang telah menikah, mana yang lebih didahulukan skala prioritas untuk menafkahi orang tuanya kah atau keluarganya sendiri? Nah, subhanallah, kita harus paham bahwa membangun rumah tangga tidak berarti melupakan orang tua. Semua hak tetap dijaga. Semua hak tetap bisa diberikan. Namun perlu juga seorang suami harus menjaga skala prioritas yang sudah kita bahas itu. Sehingga tidak menimbulkan perasaan ataupun permasalahan di keluarganya sendiri. Terkait mana yang didahulukan, apakah keluarga ataukah orang tua? Para ulama sepakat tentang kewajiban menafkahi kedua orang tua yang tidak punya pekerjaan atau penghasilan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, di mana ada seorang A'rab, seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya, inna limalan wa walidan. Aku punya harta dan punya orang tua. Gitu ya. Dan orang tua saya ingin menghabiskan harta saya, ingin mengambilnya. Maka Nabi kita alaihissalam mengatakan, engkau, ya, anta wa maluka liwalidika. Bahwa engkau, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Nah, sesungguhnya anak-anak kalian termasuk penghasilan terbaik kalian, maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian tersebut. Nah, dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa menafkahi orang tua itu tidaklah wajib atas anak kecuali dalam dua
keadaan. Nah. Yang pertama, orang tua miskin tidak memiliki apa-apa dan sangat membutuhkan bantuan. Di saat orang tua kita ya kondisinya sangat sulit dan dia tidak punya penghasilan apa-apa dan sangat lemah. Misalnya sudah memiliki usia yang sangat tua, kemudian dan sangat membutuhkan bantuan, maka di saat itu wajib bagi anak untuk memberi nafkah kepada orang tua. Yang kedua, apabila si anak laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang kaya, memiliki kelebihan nafkah. Memiliki kelebihan nafkah, yang mana nafkah itu adalah kelebihan setelah harta itu diberikan ke keluarganya. Dalam bahasa lain bahwa ketika seorang anak ini memiliki kelebihan nafkah setelah nafkah diberikan kepada keluarganya. Maka syarat ini disepakati oleh para ulama kita, oleh ikhwani kaum muslimin. Nah, kalau kita lihat dari hadis yang kita baca tadi, anta wa maluka liwalidika. Ini lam di sini bukan berarti pemilikan, kepemilikan, tetapi dia berarti al-ibahah, lam yang menunjukkan membolehkan. Artinya apa? Bahwa seorang ayah kalau ia ingin makan harta anaknya boleh. Itu tidak haram. Ya, andai misalnya dapat uang di tas anaknya ataupun di mana saja dan itu jelas untuk milik anaknya, maka boleh bagi orang tua untuk memakan. Itu tidak dikatakan mencuri. Apa Ustaz? Walaupun tanpa izin anak. Walaupun tanpa izin anak. Namun lam di situ bukan litamlik atau kepemilikan, dalam artian bahwa harta anak menjadi milik orang tua secara mutlak. Dan ini bukan ini maksudnya. Tapi boleh bagi seorang ayah untuk memakannya. Nah, ini. Jadi disinilah yang harus kita perhatikan, bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan tentang prioritas nafkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tentang prioritas nafkah. Ya, Nabi bersabda, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Kata Rasul, mulai dulu. Kalau kamu punya penghasilan, mulai kamu yang pertama untuk memiliki. Jadi skala prioritas, kalau kita punya gaji seorang suami, ya kita nikmati gaji itu. Itu prioritas kita. Fa in fadala syai'un fali ahli. Kalau ada sisanya, kata Rasul, maka sedekahilah keluargamu. Artinya, yang kedua adalah nafkahi keluargamu. Fa in fadala an ahlika syai'un falidhi qarabatika. Kalau ada sisa dari nafkah yang engkau berikan untuk keluargamu, maka berikan untuk kerabatmu. Di skala prioritas yang jelas, seorang anak yang memiliki harta lebih, dan itu setelah dinafkahi keluarganya, anak istrinya sudah cukup, maka jika seandainya orang tuanya dalam kondisi lemah, tidak memiliki kemampuan, atau dalam kondisi sulit, ya maka wajib bagi kita untuk memberikan nafkah. Namun ketika orang tua kita yang mampu dan punya penghasilan, dan kita yang kita dulukan adalah nafkah keluarga kita, ya maka nafkah keluarga itu adalah wajib, walaupun kepala rumah tangganya belum begitu mampu. Saya ulangi, nafkah keluarga itu tetap wajib walaupun kepala keluarganya miskin. Sedangkan nafkah orang tua hanya wajib jika si anak mampu. Dan para ulama telah sepakat akan wajibnya mendahulukan nafkah anak dan istri sebelum orang tua. Nah, kalau misalnya orang tuanya mampu dan anaknya juga mampu, tetap ingin memberikan orang tuanya, itu dibolehkan, Ustaz? Tidak ada masalah. Bahkan itu bir di antara bentuk kebaikan kepada orang tua. Si anak, Masya Allah, memiliki kelebihan harta dan sudah cukup untuk anak dan istrinya. Nah, si ayah, ibu, walaupun mereka nih mampu, bahkan punya uang, bahkan mungkin kekayaannya lebih dari si anak, tidak mengapa bagi anak untuk memberikan orang tuanya. Karena itu bentuk bir yang diberikan ya seorang anak kepada ayah. Dan kepada ayah jangan pula memandang itu lebih kecil. Nah, jangan sampai pula, ayah, ini kecil nak, pakai aja untuk kamu. Ayah, insya Allah masih banyak simpanan. Seorang ayah harus menghargai juga.
pemberian anak, karena itu bentuk ya penghargaan seorang anak kepada orang tua. Tapi yang penting skala prioritas adalah keluarga dulu. Skala prioritas itu wajib keluarga. Seperti ini disampaikan tadi, bahwa nafkah tetap wajib walaupun si suami belum begitu mampu. Dia nggak bisa lari itu dari prioritas itu. Nggak bisa berpindah kewajiban nafkah kepada orang tua, tidak. Tapi ketika ya nafkah orang tua itu wajib apabila si anak ini mampu. Gitu. Nah, ini skala prioritas lagi Ustaz. Yang bingung lagi Ustaz, karena memang kita bertemakan dengan skala prioritas dan otomatis solusinya adalah agama kita, Islam. Agama. Ini ada yang bingung para orang tua Ustaz dengan masa depan anaknya Ustaz. Bahkan khawatir ini nanti kalau saya seperti ini terus, masa depan anak saya seperti apa? Bahkan itu sudah dirancang sedemikian rupa sampai jauh sekali. Apakah Islam mengajarkan seperti itu ataukah boleh memplanning masa depan anak atau seperti apa Ustaz? Nah, Islam adalah agama yang memperhatikan masa depan. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah telah memberikan kepada kita sebuah gambaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memberikan kepada kita ya nasihat kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, agar kita menjadi orang-orang yang memperhatikan apa yang akan kita berikan untuk masa depan kita. Ghad di sini yaumul qiyamah. Ya. Artinya Allah berpesan kepada kita agar kita berbekal diri, agar kita bisa melihat apa sih nanti yang akan kamu hadirkan di sisi Allah, di hadapan Allah dari amal-amal kamu. Allah menyuruh kita itu. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita memperhatikan masa depan yang yaitu hari kiamat di hadapan Allah dari amal-amal kehidupan kita, maka kehidupan singkat yang kita lewati bersama keluarga kita tentu juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga kita tahu mana skala prioritas, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita takhirkan, mana kita dahulukan, mana kita takhirkan. Kita harus tahu itu. Dan mukmin diajarkan oleh agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam ayatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan dalam hadis nabinya. Jadi dalam hadisnya Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kamu itu di dunia ya seorang gharib yang asing. Orang yang asing di sebuah negeri, dia berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang prioritas. Apapun hiruk pikuk di sebelah sana, dia tak akan hirau di situ. Ya di antara yang dia pahami, dia harus berbekal diri dengan pakaian yang cukup, dengan uang yang cukup untuk sebuah perjalanan. Au abir sabil, atau seorang musafir. Kita harus tahu tujuan kita berbekal sesuai dengan tujuan kita, dari pakaian kita, dari makanan kita, bahkan mungkin uang kita. Nah, ini semua gambaran bahwa Islam membolehkan bagi kita untuk menjadikan, merancang masa depan kita. Islam sangat membolehkan merancang masa depan kita. Namun tentu seorang mukmin yang baik, ya dia tetap menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Kita boleh merancang sesuatu, tapi keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh membuat program-program masa depan kita, masa depan anak kita. Dan itu memang tugas orang tua, bagaimana harus merancang seorang anak ini. Berarti dibolehkan saja? Dibolehkan. Merancang nih anak ini, seinginnya dia menjadi ulama besar di bidang ini. Anak yang ini seingin ahli di bidang ini. Itu dibolehkan. Silahkan. Dan skala prioritas kita harus tentukan. Jangan sampai agama kita abaikan. Silahkan mau jadi insinyur anaknya, mau jadi dokter anaknya nanti, mau jadi apapun dari profesi-profesi ini, silahkan. Tapi tentukan skala prioritas kita. Dan kita harus yakin kita hanya merancang, kita hanya bisa merencanakan, tapi hasil
tentu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pastinya seperti yang Ustadz katakan tadi bahwa yang kita ini memang cuma bisa memplanning atau merancang, tapi tetap keputusannya ataupun hasilnya tetap Allah Subhanahu Kita wa serahkan taala. kepada Allah Subhanahu wa Jadi taala. jangan nanti harus seperti itu, ujung-ujungnya nanti kecewa Ustadz ya. Nah, jangan sampai kita sudah merancang dengan segala bentuk planning, ternyata berubah, tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala memilihkan yang terbaik untuk kita. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali yang kamu tidak suka itu lebih baik bagimu. Dari mana kita tahunya? Ada sebuah hikmah yang akan kita dapatkan. Yakinkan seorang mukmin apabila dalam perencanaannya tidak sesuai dengan keinginan dia, yakinlah bahwa seorang mukmin kedua sisi kehidupannya semuanya baik. Sisi senang itu juga baik. Sisi sulit yang dihadapi, insya Allah juga baik kalau dia bersabar terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Barangkali ini makna sabar dan syukur, Ustaz ya. Makna sabar dan syukur yang mesti hadir dalam kehidupan kita. Baik, Ustaz. Kita lanjut ke skala prioritas berikutnya, Ustaz. Kalau tadi adalah bingung antara memprioritaskan nafkah orang tua kah atau tanggung jawab kita kepada keluarga. Sekarang akan bingung lagi, Ustaz. Ini kasus ini sering terjadi, Ustaz, untuk kita yang sudah berumah tangga, itu antara menantu dan anak atau istri boleh dikatakan. Ini seringkali tidak akur, Ustaz. Ini yang mana yang kita dahulukan antara seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya atau seorang suami yang mesti memperlakukan istrinya dengan baik. Ini seperti apa, Ustaz? Ya. Mana yang didahulukan atau dua-duanya diprioritaskan? Ya itu. Jadi saya bilang bahwa pernikahan tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan pernikahan itu adalah menyatukan antara dua keluarga besar yang saling tidak mengenal selama ini, kemudian hadir dengan sebuah ikatan yang suci. Dan ikatan suci itu punya konsekuensi. Ya. Apa konsekuensinya? Kewajiban kita untuk membina, mendidik pasangan kita, istri kita, anak-anak kita. Dan kita pun tak boleh untuk melupakan orang tua kita, khususnya bagi laki-laki ini. Karena bagi laki-laki itu tetap saja bakti dia kepada orang tuanya. Nah, dalam bab seperti ini sensitif. Kalau seorang suami tidak memiliki komunikasi yang baik kepada pasangannya, terasa suami hanya mendahulukan orang tuanya. Sementara saya di nomor sekian kan, apalagi orang tua saya. Ini sensitif sekali. Bab ini sesungguhnya di dalam Islam telah dibahas ya, bahwa komunikasi harus dibangun dengan baik. Kalau kita sebagai suami ya, itu harus kita buka komunikasi ini. Bahwa kita bantu orang tua saya dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Dan kita juga bantu keluarganya. Kita bantu keluarga pasangan kita, mertua kita maksudnya. Tidak mengapa. Dan itu bentuk ihsan. Itu bentuk albir yang ada pada kita. Nah, bukankah ini yang disuruh dalam Islam? Bukankah ini yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus memberikan setiap haknya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan pada setiap orang itu haknya. Hak istri kita berikan. Hak anak kita berikan. Hak orang tua kita berikan. Dan hak mertua kita berikan. Nah, masing-masing sesuai dengan skala prioritasnya. Tidak ada yang harus kita sembunyikan di rumah tangga kita. Tidak ada juga yang harus kita berikan penting yang ini tidak penting. Enggak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Orang yang faham dengan hadis Nabi ini, insya Allah dia tidak akan mengabaikan dari sisi manapun. Baik itu keluarganya, ataupun orang tuanya, ataupun mertuanya. Dia akan memberikan masing-masing hak dari saudara, dari orang yang terdekat dengannya. Bukankah Islam, sekali lagi saya katakan, mengajarkan itu kepada kita? Nah, jadi boleh dikatakan skala prioritasnya adalah berikan hak masing-masing dari lingkungan kita ya. tersebut. Dan mudah-mudahan juga ini akan menjadikan komunikasi yang baik antara kita dan keluarga, atau antara kita dengan istri, juga antara kita dengan orang tua. Nah, Ustaz, berikutnya ada sebuah ayat ataupun firman Allah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa
Kalau saya tidak salah koreksi nanti ayatnya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, itu kita takut meninggalkan generasi mendatangnya generasi yang lemah, Ustaz. Ini yang dimaksud dengan lemah di sini, lemah apanya, Ustaz? Apakah lemah ekonomi atau lemah prioritasnya yang mana ini, Iya. Ustaz? Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pembinaan generasi. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Bahwa hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Bahwa di dalam ayat ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan sampai kalian meninggalkan generasi yang lemah dari sisi kesejahteraannya. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dari sisi ekonomi. Ini diajarkan oleh ayat Al-Qur'anul Karim. Namun tentu juga kita juga harus berpikir ya, bahwa dari sisi ekonomi saja dituntut kita untuk perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari sisi yang lain. Jangan sampai kita tinggalkan generasi yang lemah dari sisi akidahnya. Karena akidah adalah sesuatu yang akan bisa menyelamatkan seseorang. Dia kunci surga. Akidah yang benar, kalimat tauhid itu adalah kunci surga. Maka akidah yang diambil dari sumber yang benar akan melahirkan kekuatan yang hebat dalam kehidupan seseorang. Akan melahirkan kenyamanan, akan melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Ini juga prioritas, ya? Ini prioritas. Harus dari sumber yang benar. Walaupun dalam ayat yang dimasukkan tadi adalah dari sisi kesejahteraan, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi saja Allah Subhanahu wa taala suruh kita jangan sampai kita tinggalkan ya mereka lemah dari sisi itu. Ya. Apalagi dari sisi akidah tentu lebih utama. Ya. Karena akidah itu sekali lagi akan menjadi sumber kekuatan hidup seseorang, gitu. Maka hidupnya akan terombang-ambing, tidak teguh pendirian kalau seandainya akidahnya tidak benar. Begitupun dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya meninggalkan anak yang lemah dari sisi ibadahnya. Orang yang istiqamah di dalam ibadah insya Allah taala akan bahagia dan punya pegangan dalam hidupnya. Orang yang kalau ibadahnya kuat, kencang, insya Allah akan berikan solusi dalam hidupnya. Maka jangan sampai anak-anak yang kita tinggalkan lemah dari sisi ini, dari sisi akidah, lemah dari sisi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan lemah dari sisi ekonomi. Lebih daripada itu juga, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah dari sisi ilmu. Ilmu maksud ilmu tadi adalah akidah, keimanan, kemudian dari sisi ibadah, dan dari sisi keilmuan. Jangan sampai. Ini kewajiban orang tua untuk mendidik. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Perintah Allah untuk menjaga kita, diri kita, dan anak kita dari neraka Allah. Makanya, kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana caranya menjaga anak kita dari neraka Allah? Addibuhum wa allimuhum. Dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Nah, Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah tentang ilmu itu sendiri. Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Allah menyuruh Nabi kita SAW untuk membaca, dan itu adalah kunci daripada ilmu, yaitu dengan membaca. Maka tidak ada kebaikan yang kita dapatkan yang jelas kecuali memang sumbernya daripada ilmu yang benar, dari sumber yang benar. Dalam ayat ini seperti yang kita bahas tadi, bahwa Allah mengatakan jangan sampai mereka tinggal lemah dari sisi ekonomi. Nah, tentu kita juga harus memperhatikan dari sisi yang lain. Skala prioritasnya juga akidah, jangan sampai lemah. Kemudian apalagi Nabi mengatakan akan hidup di akhir zaman orang beragama seperti orang memegang
bara api, ya, sangat sulit untuk beragama, ya, yang hak dikatakan batil, ya kan, yang batil dikatakan hak, ya. yang jujur dikatakan pendusta, yang pendusta dikatakan jujur. Ini masa ini kalau tiba, yang akan bisa menyelamatkan seseorang itu iman. Masa ini kalau sudah didapatkan, ditemui dari generasi ini, yang bisa menyelamatkan dia itu hanya orang-orang yang teguh di atas akidah yang benar. Ya. Akidah yang benar, dia tidak akan mudah tergoda dengan hiruk pikuk yang di luar sana tadi. Oleh itu, sekali lagi kepada kita orang tua agar menjadikan ayat ini sebagai renungan bagi kita. Allah mengajarkan jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dari sisi kesejahteraan mereka, dan jangan sampai kita juga meninggalkan generasi yang lemah dari sisi akidah, dari sisi ibadah, bahkan dari sisi ilmunya. Nah Ustaz, ada sebuah perkataan, apakah ini hadis atau apa, nanti dikoreksi juga Ustaz, yang mengatakan bahwa kadal fakru ayakunal kufran. Itu kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Apakah ini bisa disinkronkan dengan ayat yang tadi? Iya. Ustaz harus memperhatikan kesejahteraan. Betul sekali bahwa kelemahan itu, kefakiran itu sangat mudah untuk berubah dari yang kokoh menjadi yang lemah, dari yang benar ke yang salah. Karena orang dalam kondisi sulit itu akan berat dirinya dan sangat mudah untuk menjadi beralih kepada kufur. Karena ketika kita ini lemah dari sisi ekonomi misalnya, maka kemudian kalau tidak ditopang oleh akidah yang benar, itu akan sangat mudah untuk beralih. Karena biasanya orang, ya sebagaimana yang digambarkan, orang-orang itu biasanya memikirkan sesuatu yang hadir hari ini. Jadi tidak berpikir sesuatu yang abadi, yang lebih panjang. Bagaimana supaya selamat hari ini walaupun dia harus menjual akidah, ini tidak benar. Ya, jangan sampai kita menjual akidah kita hanya dengan dengan 2 karung beras misalnya, waliyatubillah, atau satu dus mie instan dan seterusnya. Jangan sampai. Makanya sekali lagi Islam memberikan kepada kita pengajaran untuk memplanning tadi. Prioritaskan untuk anak, untuk keluarga. Maka buatlah rencana-rencana yang bisa membuat anak kita dan kita sendiri jadi orang-orang yang terbebas dari kefakiran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya artinya kita diajarkan untuk berdoa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur, ya. Dan dari kekufuran serta kefakiran. Jangan sampai kita menjadi orang fakir sehingga kita meminta-minta dan sehingga kita tidak punya daya untuk mempertahankan izzah kita. Ya cukuplah yang kita minta kepada Allah, apa yang Allah berikan itu mencukupi kita dan keluarga kita. Ya, itu yang terpenting. Jangan sampai izzah kita tidak ada di hadapan saudara-saudara kita. Sesedikit minta, gitu kan? Sesedikit kita mohon bantuan dan minta tolong. Enggak. Tapi mukmin dia harus berusaha untuk berikhtiar, ya, untuk mempertahankan izzah dirinya, untuk mempertahankan izzah keluarganya. Nah, kalau semalam kita berbicara bersama Ustaz Ilmi tentang masalah waktu, Ustaz. Waktu adalah pahala. Nah, dalam Al-Quran juga diisyaratkan bahwa ada ayat yang mengatakan usia 40 ini adalah sebuah peringatan atau warning bagi kita, Ustaz. Bagaimana dengan orang yang tidak memprioritaskan waktunya? Ada yang mengatakan kalau muda itu ya kita foya-foya dulu, nanti setelah umur sekian baru kita taubat, nanti insya Allah kita akan masuk surga. Ini Islam memandang seperti apa, Ustaz? Apakah ini dibenarkan prioritas yang seperti ini, atau ada prioritas tertentu dari waktu yang diisyaratkan dalam Al-Quran tadi? Nah, Ustaz. Subhanallah. Ada istilah muda berfoya-foya, mati masuk surga. Nah. Kalau masuk surga alhamdulillah gitu kan. Namun kita khawatirkan saat kita berfoya-foya itu ajal tiba dan kita belum sempat bertaubat. Ketahuilah wahai saudaraku, saudariku dimanapun berada, bahwa usia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Usia itu rahasia Allah tabaraka wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui berapa lama dia akan hidup di dunia ini. Kapan dan di mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka usia
40 tahun adalah cerminan usia sebelumnya. Artinya apa? Kalau di usia 40 tahun ke atas, dia menginginkan sebuah prestasi ibadah yang jika pada usia-usia muda itu belum diukir, itu sangat sulit baginya. Makanya usia 40 tahun itu adalah usia yang istimewa. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan para nabi mendapatkan hikmah itu di usia 40 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang rasul ya ketika usia 40 tahun. Dan Nabi Musa alaihi salam diberikan Allah hikmah itu di usia 40 tahun. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 14 ya. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan. Jadi usia 40 tahun itu adalah usia yang sudah saatnya matang berpikir, sudah saatnya dia harus merasakan perjalanan hidupnya. Jangan lagi merasa muda. Jangan lagi merasa muda. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa ketika orang di usia 40 tahun nanti dia tidak berubah, maka itu sangat sulit baginya. Makanya dalam pepatah Arab mengatakan man sabba ala syai'in saba alai. Jadi kalau tadi berpoya-poya di usia muda mati masuk surga, ini tidak benar. Kata dalam pepatah Arab ini man sabba ala syai'in saba alai. Karena akibatnya fatal. Kalau antum berpoya-poya di usia muda, dalam artian foya-foya tidak dekat dengan syariat, biarlah dulu usia muda kita gunakan kenikmatan. Kita nggak sholat nggak apa-apa. Ya karena kematian itu di usia tua, atau kita biarlah dulu dengan pergaulan bebas menikmati dunia, enggak masalah. Ingat, man sabba ala syai'in saba alaihi, yang tumbuh di usia muda dengan sebuah kebiasaan saba alaihi, maka dia akan membawa kebiasaan itu di usia tuanya. Wa man saba alaihi mata alaihi. Barang siapa yang kebiasaannya dalam suatu perbuatan tertentu, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Wa man mata alaihi bu'itha alaihi. Dan barang siapa yang mati dengan kebiasaannya itu, maka dia akan dibangkitkan pula dengan seperti kondisinya itu. Jadi tidak benar kalau usia muda kita berfoya-foya, mati masuk surga. Saya khawatir ya foya-foya ini akan semakin menjauhkan dari agama. Tapi berprinsiplah usia muda mari kita bersungguh-sungguh beribadah, lanjut di usia tua mudah-mudahan kita husnul khatimah. Nah, itu yang kita harapkan. Saya ingat sebuah kisah salah seorang ulama tabi'in, kalau tidak salah dia mengatakan begini, ketika berjumpa dengan anak muda, dia mengatakan, wahai anak muda, saya di usia muda dulu, saya sholat malam di 1 rakaat pertama itu membaca 100 ayat. Dia berjumpa dengan setiap anak muda menceritakan, apakah laki-laki ini membanggakan, sombong, riak? Bukan. Ingin memberikan pelajaran kepada anak muda bahwa usiamu itu sangat berharga. Karena usia muda, usia kekuatan. Usia yang penuh dengan semangat. Usia yang sangat energik. Usia yang sangat produktif. Bukankah Rasulullah SAW telah menyebutkan salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak siapa? Pemuda, ya syabun, ya nasya'a fi ibadatillah. Ya pemuda yang tumbuh hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita nasihati diri kita yang ini kan antum masih muda, saya juga sudah tua gitu ya. Masih muda dalam bab usia barangkali belum, tapi saya sudah 40 tahun lebih. Dan
anak-anak muda kita, mari kita ingatkan, isi usia muda dengan ibadah, dengan berbagai bentuk amal-amal yang prioritas. Berarti boleh dikatakan di muda inilah dimulai skala prioritas itu. Sangat betul sekali. Kita harus memulai startnya bukan di usia. Jadi jangan tunggu 40. Jangan tunggu 40 tahun. Nah, jangan tunggu sudah usia 50 tahun, 60 tahun. Jangan. Startnya di usia muda. Prioritaskan di usia muda. Kita sudah isi salat malam, walaupun mungkin belum istiqamah. Tapi ketika usia muda sudah dimulai, insya Allah di usia tua akan diulang memori itu. Di usia muda, salat berjamaahnya luar biasa. Walaupun terkadang dalam kondisi tertentu dia futur, insya Allah akan sangat mudah untuk kembali. Di usia muda, rajin tilawatul Quran. Ya, jangan berharap di usia tua nanti baru kita nak mulai. Ya, semuanya harus startnya di usia muda. Bahkan para ulama ya menjelaskan bahwa usia-usia muda itu adalah usia-usia yang emas. Sehingga ya, apapun, bahkan dakwah Rasulullah SAW ditopang oleh para pemuda. Ya, orang-orang yang Masya Allah usia mereka beragam, belasan tahun. Dan itu adalah sebuah kekuatan bagi umat ini. Maka kalau umat ini, anak-anak mudanya tidak tahu dengan agamanya, maka alamatlah akan jauh dari kejayaan. Makanya dulu Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala ketika dia berjumpa dengan anak-anak muda yang tidak mengurusi urusan dunia dan tidak mengurusi urusan akhir, dia cambuk. Begitu perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan anak muda ini. Karena usia muda adalah usia sangat produktif, energik, dan sangat banyak melahirkan karya-karya. Dan kalau kita lihat sejarah Islam, Masya Allah, para pemuda-pemuda di dalam sejarah Islam adalah orang-orang yang luar biasa menelorkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, jadi boleh dikatakan usia muda ini memang skala prioritasnya kalau bisa kita biasakan dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang berbau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika sudah sampai di 40 ini Ustaz, misalnya dari muda itu memang seperti yang Ustaz katakan tadi, kalau dia foya-foya, pas di usia 40 itu akan terbiasa seperti itu Ustaz ya. Nah. Jadi kalau misalnya sudah datang hidayah di usia 40, yang diprioritaskan apa Ustaz? Misalnya? Nah, ketika kita sudah masuk usia 40 tahun, maka dianjurkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah perbanyak syukur kepada Allah. Yang kedua, kita perbanyak amal saleh dan bertaubat kepadanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka di saat usia 40 tahun maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan kita agar bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tunjukkan kepada kita agar kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita serta melakukan amal saleh yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan berikan kepada kita kebaikan kepada diri kita dan kepada keluarga, anak cucu kita, serta kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah usia 40 tahun itu segera kita pertama untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kita ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbekal diri di dalam agama ini. Makanya kalau tidak salah Imam Malik di dalam sebuah ungkapannya, saya pernah menemui orang-orang besar di negeri ini di usia-usia muda mereka yukhalitun nas, ya bergaul bersama manusia, tapi ketika usia 40 tahun mereka sudah mulai untuk menarik diri, tidak lagi sibuk. Ya kalau usia 40 tahun, 50 tahun enggak usah lagi geng motor juga lagi kan. Kalau usia-usia
Ya 60 tahun nggak usah kita nongkrong-nongkrong lagi di kafe-kafe, menghabiskan waktu di malam-malam hari. Ya, nggak usah. Kita perbanyak diri untuk berbuat baik. Kita perbanyak ibadah kepada Allah. Kita berbekal untuk menuju kehidupan kita. Kita introspeksi diri kita. Kita muhasabah. Sering-sering melakukan hal seperti ini. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum waktunya terlambat. Segera kita berbekal, menumpuk bekal sebelum ya kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallah khair Ustaz untuk Wa iyyakum. nasihatnya. Yang pastinya kalau sudah sampai di usia 40 mungkin poinnya yang perlu diprioritaskan ada yang sudah disebutkan di dalam ayat tadi Ustaz ya. Lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari berbagai kesalahan di masa muda. Nah, Ustaz, sudah sampai lebih kurang 1 jam kita berbincang Ustaz, tidak terasa. Tapi ada satu kalimat terakhir Ustaz atau permohonan terakhir kepada Ustaz nanti untuk nasihatnya Ustaz. Terkadang kita untuk generasi muda saat ini, khususnya milenial saat ini yang banyak tidak memprioritaskan hal-hal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan membuang-buang waktu percuma, kita lihat para pelajar kita khususnya banyak yang terjebak dalam hal-hal sia-sia seperti game online, warawiri kongko-kongko ke sana ke sini. Mungkin dalam beberapa waktu belakangan tidak saja karena pandemi Covid. Sekarang alhamdulillah sudah mulai lagi dan itu banyak disia-siakan waktunya Ustaz. Nah, prioritas ataupun nasihat seperti apa yang bisa kita berikan kepada generasi mendatang ini? Barangkali juga sudah ada yang sampai 40 nih Ustaz. Ini nasihat seperti apa yang bisa kita berikan Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita harus melihat panduan kita Al-Qur'anul Karim. Allah telah bersumpah di dalam sebuah ayatnya wal asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Dan Allah kecualikan beberapa orang saja. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus salihat, dan dia beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Dia saling menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu, ini menunjukkan betapa waktu itu sangat penting di sisi Allah. Maka jangan sia-siakan waktu. Jangan buang usia kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan hilangkan kesempatan-kesempatan yang baik untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usia muda, usia yang akan ditanya Allah nanti di hari kiamat kelak. Kemana engkau habiskan usiamu? Untuk apa engkau untuk apa engkau habiskan usia mudamu? Maka itu sebelum pertanyaan itu datang dan kita tidak bisa menjawab, wahai para pemuda, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, mari kita sama-sama introspeksi diri, bermuhasabah agar usia kita usia yang penuh dengan kebaikan, usia yang diisi dengan amal saleh. Saya akhiri dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, "Yabna Adam, innama anta ayyam." Wahai anak manusia, sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan hari-hari saja. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Apabila hari itu telah pergi satu hari, maka sungguh telah berkurang dari dirimu. Sesungguhnya kita dalam menuju akhirat dan kita dalam meninggalkan dunia. Maka sadarilah diri kita, perjalanan kita jelas menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan meninggalkan dunia yang sangat fana ini dan akan menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Tentu semua itu bekal kita adalah takwa kepada Allah dengan segala skala prioritas yang telah disampaikan dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya dan mudah-mudahan antum semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini jelang siang itu memperoleh ilmu yang sangat banyak dan cukup bermanfaat untuk menentukan skala prioritas yang pastinya dalam agama kita sudah ditentukan poin-poinnya dan kita akan lebih mementingkan kehidupan akhirat untuk lebih baik ke depannya.
Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan untuk kesempatan hari ini bermanfaat. Jazakumullah khairan untuk Ustadz yang sudah memberikan waktunya bersama kita. Insya Allah di waktu lain atau di kesempatan lain kita akan berbincang lagi bersama beliau dengan tema yang berbeda. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.